C441 satu pukulan. Pria berkumis itu sebelumnya menyebutkan bahwa putrinya adalah penggemar Chen Xiaobei. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu sendiri akan membantunya hanya karena itu. Anak nakal itu gila. Dia mempertaruhkan hidupnya demi seorang penggemar. Benar-benar gila. Kita bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini jika kita mau, dan dia malah berjalan menuju kematian. Monster keturunan darah itu tidak akan pernah mengampuninya. Para veteran Jianghu berbicara seolah-olah Chen Xiaobei adalah orang bodoh dengan kecenderungan bunuh diri, dan bahkan pria berkumis itu meragukan bantuannya. Saudaraku, kau orang baik, gumamnya. Aku sangat menghargai bantuanmu, tapi jangan mati di sini bersamaku. Lari, lari sejauh mungkin. Terlepas dari sikapnya yang menjilat Fantong, pria berkumis itu cukup gagah berani untuk menyuruh saingannya melarikan diri. Setidaknya, dia tahu arti persaudaraan sebagai sesama anggota Jianghu. Di kejauhan, tingkat kecemasan Song Qincheng melonjak. Bajingan, gumamnya sambil menggigit bibirnya sendiri, jangan sok kuat dan mati di sana. Apa yang harus kulakukan dengan hidupku jika kau tidak bersamaku? Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar kehilangan ketenangannya ketika melihat siswanya. Dia yakin bahwa Chen Xiaobei tidak akan pernah bisa mengalahkan monster seperti itu yang memperlakukan sekelompok elit Jianghu awan merah seperti boneka kain. Pada akhirnya, Chen Xiaobei tetap tenang seperti es sementara semua orang kehilangan akal sehat karena ketakutan. Setiap langkahnya mantap, dia jelas tidak berniat untuk berhenti di tempatnya. Bajingan, apa kau tahu bahwa kau sedang berjalan menuju kematian? Siswanyu menatap Chen Xiaobei dengan angkuh menggunakan mata merahnya, ia menjulurkan lidah merah darahnya untuk menjilat taringnya yang berlumuran darah. Tiba-tiba, ia menyeringai penuh ancaman dan mengecap bibirnya. Kurasa aku mencium aroma manis seorang perawan. Dia tertawa. Darah mereka rasanya paling enak, dan aku sudah lama sekali tidak mencicipinya. Ekspresi Chen Xiaobei sulit dipahami. Sayang sekali, katanya. Kau tidak akan pernah bisa mencicipinya lagi. Tetap bersikap sok jagoan saat kau mati. Si Suanyu menyeringai. Baiklah. Aku akan menancapkan taringku ke lehermu dan menghisap setiap tetes darahmu, dan kau seharusnya merasa terhormat menjadi santapanku. Gedebuk. Setelah menyingkirkan pria berkumis itu, keturunan darah itu menyerbu ke arah Chen Xiaobei. Sial. Bocah itu akan mati. Itu memang sudah bisa diduga. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Jangan bicarakan dia lagi. Sebentar lagi giliran kita. Kerumunan itu meratap dalam keputusasaan. Mereka percaya bahwa mereka tidak punya kesempatan, dan mereka akan menjadi korban berikutnya seolah-olah sudah tertulis di bintang-bintang, dan mereka juga tidak akan pernah mengetahui siapa yang mengirim pembunuh mereka, atau mengapa. Saudaraku, ini salahku. Pria berkumis itu mengerang sambil berlutut. Xiaobei, jangan mati. Song Qincheng tak kuasa menahan diri untuk berteriak, matanya merah dan berkaca-kaca. Apa yang terjadi setelahnya membuat mereka terheran-heran. Dok, Chen Xiaobei menghancurkan wajah siswanyu dengan satu pukulan. Keturunan darah mengerikan itu tidak bereaksi sama sekali, dan terlempar ke langit sebelum mendarat dengan suara dentuman dahsyat yang menciptakan kawah di lantai. Blark, terluka parah, siswanyu memuntahkan aliran nanah. Taringnya, simbol warisan keturunan darahnya, hancur, dan dia tidak mampu bangun. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia kehilangan kesadaran berulang kali. Petik 2. Bagaimana mungkin itu terjadi, seru yang lain dengan tak percaya. Satu pukulan. Dia hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan monster itu. Bocah itu, tidak, kekuatan bertarung Tuan Chen sangat menakutkan. Itu luar biasa. Iblis itu lebih kuat dari Fantong, tapi satu pukulan dari Tuan Chen saja sudah cukup untuk membuatnya tumbang. Dan dia masih muda. Aku hampir tak percaya dia sudah sekuat itu, dia pasti akan menjadi legenda di masa depan. Semua elit Jianghu itu ternganga melihat Chen Xiaobei. Mereka begitu yakin bahwa dia akan mati beberapa saat yang lalu, tetapi pendapat mereka langsung berubah 180 derajat. Di dunia Jianghu, lebih mudah meyakinkan audiens dengan tindakan daripada kata-kata. Seringkali, menunjukkan kekuatan juga merupakan cara terbaik untuk menamparkan wajah orang lain. Anak laki-laki ini, jadi dia punya kekuatan sebesar itu. Anak nakal sekali, membuatku sangat terkejut. Song Qincheng menghela napas lega, tubuhnya lemas bersandar di dinding. Dia telah mempersiapkan diri untuk mati bersama Chen Xiaobei, tetapi bocah itu malah membalikkan keadaan. Wanita itu kembali menangis bahagia, keputusasaannya kini digantikan oleh harapan. Bro Bei. Tuan Chen adalah Bro Bei dari kota anggur hijau, seru pria berkumis itu seolah-olah menemukan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Aku yakin, hanya orang dengan kekuatan tempur seperti itu yang bisa menghancurkan geng hitam dan menguasai kota anggur hijau. Saudara Bei. Dia adalah saudara Bei itu. Ya Tuhan, kita begitu buta. Para elit Jianghu lainnya pun segera menyadari hal itu.
Mereka menghormati kekuatan lebih dari apapun, dan sebelumnya sudah mengagumi nama Bro Bei. Mereka tidak pernah tahu bahwa pria itu berdiri tepat di depan mereka, wajah mereka memerah ketika mengingat ejekan mereka. Taringku, bajingan, teriak si Suanyu saat akhirnya sadar. Berani-beraninya kau menghancurkan gigiku, aku, yang merupakan keturunan darah paling mulia. Pergi ke neraka. Silakan, teruslah membual. Aku menantangmu. Chen Xiaobei berjalan menuju vampir itu dan menginjak wajahnya. Si Suanyu bisa merasakan wajahnya hancur lebur di lantai yang dingin dan keras, dan tak lama kemudian tengkoraknya meregang hingga batasnya. Ampunilah, ampunilah aku. Monster itu mulai menjerit ketakutan, dan meninggalkan semua harga dirinya untuk memohon ampunan. Dia yakin Chen Xiaobei akan mencekiknya jika dia terus mengucapkan omong kosong, dan hidupnya lebih penting daripada apapun saat itu. Kalau begitu, mulailah bicara. Kenapa kau di sini? Tanya Chen Xiaobei dingin. C442 Kuil Naga Emas. Si Suanyu gemetar. Ia merasa bingung setelah mendengar pertanyaan Chen Xiaobei. Sebagai keturunan bangsawan berpangkat baron, ia tidak boleh membocorkan apapun yang dapat membahayakan dirinya sendiri, misinya, atau perjanjiannya. Namun, ia hampir tidak punya pilihan, tengkoraknya dipertaruhkan, dan ia harus melakukannya jika ingin tetap hidup. Aku akan memberitahumu. Ketenangannya telah lenyap sejak lama, si Suanyu hanya seperti gumpalan linglung yang ketakutan setengah mati saat ia melontarkan semuanya. Hadiah dari kontes seni bela diri Sanshi telah menarik perhatian Tuan Ye Linlong, jelasnya. Dia membutuhkan ki spiritual untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mewakili kota Baihe dalam kompetisi yang akan datang. Seberapa kuat Ye Linlong dalam bertarung? Mengapa dia mengirimmu ke sini untuk membunuh lawan-lawannya sebelum kompetisi? Mungkinkah dia lebih lemah darimu? Bingung, Chen Xiaobei mengerutkan kening. Tidak. Kekuatan tempur Ye Linlong sekitar 9.000, dia jelas lebih kuat dariku. Si Suanyu hampir memohon. Tuan Ye Linlong percaya bahwa tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mengalahkannya di ketiga kota itu, itulah sebabnya dia mengirimku ke sini untuk membunuh semua orang dan menyelamatkannya dari kerepotan. Dia juga ingin merekrut beberapa pengikut lagi untuk menyerah kepadanya di atas panggung. Ini akan menjadi pertunjukan kekuatan pamungkas. Setiap anggota elit Crimson Cloud Jianhu merasa sangat kesal dengan rencana Ye Linlong. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap vampir itu meskipun dia adalah seorang bajingan kelas atas. Di dunia persilatan, Jianghu, kekuatan tempur adalah mutlak, dan tak seorang pun dari mereka bisa menghentikan si Suanyu jika bukan karena Chen Xiaobei. Jika tidak, para elit di tiga kota itu akan terluka parah atau berubah menjadi makhluk gaib, dan terpaksa merendahkan diri di atas panggung. Mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Bro Bei, bagaimana kita harus melakukannya? Kami butuh bimbinganmu, kata seseorang, dan semua orang langsung menoleh ke Chen Xiaobei. Bagaimanapun, dialah satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan. Aku benar-benar butuh ki spiritual, gumam Chen Xiaobei. Baron keturunan darah yang wajahnya berada di bawah kakinya memiliki kekuatan tempur 7.000, sementara Viscount keturunan darah yang mungkin akan dihadapinya beberapa hari lagi memiliki kekuatan tempur 9.000. Pertarungan itu tidak akan mudah. Kekuatan tempurnya sendiri adalah 6.300, yang dapat ia tingkatkan menjadi 8.400 melalui latihan peningkatan kekuatan tempur Raja Penyihir Primordial. Meskipun demikian, ia tetap akan kesulitan melawan Ye Linlong. Namun demikian, ia memiliki esensi pedang kekacauan darah yang akan memungkinkannya mengalahkan lawannya dengan mudah, meskipun akan menjadi ide buruk baginya untuk mengungkapkan kartu andalannya di depan semua orang. Ia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar jika para elit super melihat esensi pedang kekacauan darah, itulah sebabnya satu-satunya cara untuk mengalahkan Ye Linlong adalah melalui pelatihan dan ki spiritual. Kau hanya bisa memperoleh ki spiritual di Tanah Suci Kuil Naga Emas, kata pria berkumis itu. Apa yang kau rencanakan? Aku akan berlatih, jawab Chen Xiaobei. Latihan. Terkejut, pria berkumis itu segera menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari kuil tidak akan pernah mengizinkan orang luar sepertimu memasuki Tanah Suci, dan kompetisi akan berlangsung dalam 2 hari. Bahkan jika kau diizinkan menggunakan Tanah Suci, seberapa banyak peningkatan yang bisa kau capai? Benar sekali. Apa yang bisa kau lakukan dalam waktu sesingkat itu? Yang lain mengangguk, mereka tampak setuju dengan pria berkumis itu. Itu bukan tanpa alasan, seorang elit Jianghu biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau mungkin puluhan tahun untuk membuat peningkatan yang signifikan. 2 hari tidak akan membuat perbedaan apapun. Namun, Chen Xiaobei bersikeras. Bagiku, 2 hari sudah lebih dari cukup, katanya dengan tenang. Ada benarnya juga, dengan kitab langit dan bumi, pelatihan 2 hari baginya setara dengan pelatihan selama puluhan tahun bagi orang biasa. Lumpuhkan orang ini dan bawa dia ke kuil naga emas, perintah Chen Xiaobei sambil menambah berat badannya pada kaki yang digunakannya untuk menginjak si Suanyu.
Baik, Tuan. Semua orang tetap ragu, tetapi tak seorang pun dari mereka berani mempertanyakan keputusannya sekarang. Atas perintahnya, pria berkumis itu dan beberapa orang lainnya berjalan menuju si Xuanyu dan mematahkan anggota tubuhnya. Tentu saja, mereka senang melakukannya. Chen Xiaobei memanggil Song Qinceng dan Wang Tua untuk ikut bersama mereka ke kuil naga emas dengan kendaraan milik orang-orang Jianghu itu. Kuil itu terletak di jantung perbatasan antara kota Awan Merah, kota Baihe, dan kota Zhejiang, tempat kota-kota tersebut bertemu dalam susunan segitiga. Perjalanan ke sana tidak terlalu jauh, medannya juga cukup terbuka, dan mereka tiba di kuil sebelum matahari terbit. Song Qinceng dan Wang Tua pergi untuk tinggal di sebuah kota kecil di dekat kaki gunung tempat kuil itu dibangun karena wanita tidak diterima di sana. Chen Xiaobei mengambil tindakan pencegahan dengan meninggalkan beberapa elit Jianghu untuk mengawasi mereka, sementara pria berkumis dan dua orang lainnya mengawal si Xuanyu ke puncak gunung bersamanya. Bro Bei, itu kuil naga emas, kata pria berkumis itu sambil menunjuk ke depan. Chen Xiaobei melangkah maju untuk melihat lebih jelas. Batu bata merah, atap kuning, pepohonan hijau, dan tanaman merambat yang rimbun mencerminkan sejarah kuno dan kesucian kuil tersebut. Suasana di sekitarnya pun hikmat dan mengagumkan, menyebarkan ketenangan dan menuntut penghormatan dalam ukuran yang sama. Luar biasa. Chen Xiaobei menarik napas tajam, dan seluruh tubuhnya dengan cepat terasa segar kembali. Kuil naga emas memang merupakan tempat yang bagus untuk berlatih, tetapi para biksu tidak pernah mengizinkan orang luar memasuki kuil mereka dalam keadaan normal. Aku khawatir perjalanan ini akan sia-sia. Sudah, satu, mengungkapkan kekhawatirannya. Meskipun demikian, Chen Xiaobei telah memutuskan untuk mencobanya. Siapakah kalian? Kuil naga emas adalah tempat khusus untuk para biksu, orang luar dilarang masuk. Dua penjaga menghentikan mereka memasuki kuil. Mereka jelas terlatih dengan baik karena hanya mengenakan cawat di tengah musim dingin. Dengan tongkat panjang sebagai senjata, mereka menyerupai lohan yang terkenal. Selamat siang. Saya pemimpin faksi telapak besi. Sudah mendekat untuk menyapa para penjaga dengan sopan. Kami tidak bermaksud mengganggu, kami sangat membutuhkan bantuan kuil. Silakan, periksa orang ini. Salah seorang pria mengangkat kepala si Xuanyu untuk menunjukkan wajahnya kepada para penjaga. Hal itu mengejutkan mereka berdua, tetapi mereka tetap berdiri tegak. Kami sungguh minta maaf, mereka menyampaikan permohonan maaf. Namun, kuil naga emas tidak ikut campur dengan hal-hal yang terjadi di luar kuil. Silakan berbalik. Tapi, sudah terdiam dan frustrasi. Bahkan seorang pemimpin faksi seperti dirinya pun tidak bisa benar-benar bertahan melawan para biksu kuil naga emas. Bahkan, dia mungkin tidak cukup kuat untuk mengalahkan kedua penjaga ini. Karena itu, dia akhirnya menyerah. Sebenarnya, saya di sini untuk mencari seorang teman lama. Bisakah kalian membantu saya menyampaikan pesan? Chen Xiaobei berjalan menuju para biksu dan menunjukkan kepada mereka sebuah gelang pasir. Ini, tolong, tunggu sebentar. Kedua biksu itu terkejut, salah satu dari mereka segera berlari masuk ke dalam kuil dengan gelang pasir itu. Suara mendesing. Seorang pria bertubuh besar melesat ke arah Chen Xiaobei dengan kecepatan penuh. Catatan penerjemah. 1. Orang tak dikenal. Penulis menyebutkannya untuk pertama kalinya di bab ini, dia mungkin pria berkumis itu. C443 Kau berkuasa. Aku lebih berkuasa darimu. Gelang pasir yang diberikan Chen Xiaobei kepada biksu itu adalah gelang yang dititipkan Murong Tian kepadanya, sementara biksu yang menyerangnya adalah Sixiong milik Murong Tian. Mereka sebelumnya bertemu saat makan malam amal. Tingginya lebih dari 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya sekeras besi. Kehadirannya saja sudah menimbulkan kekaguman. Sixiong Yanhong, apa yang kau lakukan? Para biksu penjaga yang berdiri di pintu masuk terkejut. Mereka tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Yanhong, biksu elit itu. Yanhong. Suda dan dua lainnya terkejut hanya dengan mendengar namanya. Dia adalah biksu yang disebut-sebut sebagai orang yang akan memecahkan labirin boneka kayu di kuil naga emas. Dia masih sangat muda, tetapi kekuatannya jelas bertambah seiring bertambahnya usia. Dia pasti akan menjadi ketua klan kuil naga emas di masa depan, atau kepala biara. Sial, kapan Bro Bei berurusan dengan orang sekuat itu? Suda dan keduanya sangat khawatir dengan kondisi Chen Xiaobei. Ledakan. Yanhong melompat dari ambang pintu dan mendarat dengan keras di depan Chen Xiaobei, tubuhnya yang besar telah terangkat beberapa meter ke udara. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yanhong mengarahkan tinju besarnya ke dada Chen Xiaobei, serangannya melesat di udara seperti bola meriam. Fase tengah dari tahap pemurnian Qi. 8.000 kesehatan. Kekuatan tempur 8.000. Pukulan itu begitu kuat hingga menimbulkan gelombang kejut saat melayang di udara, tetapi Chen Xiaobei tetap tidak terpengaruh. Dia berada pada tahap awal pemurnian Qi, dan kekuatan tempurnya hanya 6.300. Namun,
Keterampilan peningkatan tubuh Raja Abadi yang tak terkalahkan meningkatkan kesehatannya menjadi 10.000, sementara pelatihan peningkatan tempur Raja Penyihir Primordial meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi 8.300. Lawannya memang kuat, tetapi Chen Xiaobei jauh lebih kuat. Karena itu, dia tidak perlu takut. Dok, Chen Xiaobei membalas Yan Hong dengan pukulan balasan. Tidak ada trik di dalamnya, itu hanyalah pukulan sederhana. Udara di sekitar mereka meledak seolah-olah Mars bertabrakan dengan bumi, sebuah pertarungan kekuatan murni. Bagaimana mungkin ini terjadi? Yan Hong ternganga melihat Chen Xiaobei yang bertubuh besar terpaksa tertinggal 3 langkah di belakang. Di sisi lain, Chen Xiaobei tetap di tempatnya, sangat jelas bahwa dia dengan mudah mengatasi serangan Yan Hong. Ya ampun, Bro Bei terlalu kuat. Dia baru saja memaksa Yan Hong, biksu elit itu, mundur 3 langkah. Itulah mengapa dia memerintah kota anggur hijau. Kurasa dia juga bisa menjadi tokoh penting di kota naga. Yang terpenting, dia praktis masih remaja. Bisakah kau bayangkan betapa jauh lebih kuatnya dia nanti ketika mencapai usia Yan Hong? Kurasa dia pasti akan mencapai tahap nirvana sejati di masa depan. Sudah dan kedua pria itu benar-benar kagum pada Chen Xiaobei, mereka sekarang memandangnya seolah-olah dia adalah Tuhan mereka. Bahkan siswanya pun terheran-heran melihat pertarungan mereka. Dia selalu membanggakan dirinya karena berasal dari keluarga bangsawan keturunan murni, dan percaya bahwa dia dapat menghancurkan siapapun dengan mudah menggunakan kekuatan tempurnya. Dia tidak pernah menyangka akan tumbang hanya karena satu pukulan dari Chen Xiaobei, dan semakin ngeri mengetahui bahwa pemuda itu bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Vampir itu mungkin akan mati di tempat jika dia melakukannya. Pikiran itu saja membuatnya semakin sedih daripada sebelumnya. Amitabha, seru Yan Hong, sambil meletakkan telapak tangannya di depan dadanya dengan hormat. Tuan Chen, Anda benar-benar luar biasa. Anda datang 5 tahun lebih awal dari yang Sifu saya perkirakan. 5 tahun. Aku tidak butuh 5 tahun untuk menyelamatkan Murong Tian. Semua orang benar-benar meremehkanku. Chen Xiaobei tersenyum memikirkan hal itu, tetapi tetap diam. Namun, aku khawatir kau masih belum cukup kuat untuk memecahkan labirin boneka kayu, kata Yan Hong dengan nada serius. Aku di sini bukan untuk memecahkan labirin boneka kayu, kata Chen Xiaobei sambil menggelengkan kepala dan menunjuk orang di belakangnya. Wajah Yan Hong menunjukkan rasa jijik yang mendalam saat melihat siswanya. Namun, dia tidak terlihat terkejut, jelas bahwa dia pernah bertemu dengan keturunan darah sebelumnya. Tuan Chen, saya rasa Anda sebaiknya berbicara dengan Sifu saya tentang masalah ini. Yan Hong berbalik dan membawa Chen Xiaobei masuk ke dalam kuil. Namun, Suda dan 2 orang lainnya tidak mengikuti karena Yan Hong tidak memberi izin. Mereka berjalan melewati lorong tua namun sederhana yang mengarah ke aula utama kuil, sebelum memasuki ruangan pribadi tempat seorang biksu tua sedang menunggu. Biksu ini cukup pendek, dan punggungnya bungkuk. Tampaknya dia sedang bermeditasi. Sifu, Tuan Chen ada di sini. Yan Hong meletakkan telapak tangannya di depan dadanya. Kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Hah! Biksu tua itu perlahan membuka matanya. Dia tersenyum pada Chen Xiaobei sebelum menyatukan kedua telapak tangannya dan sedikit membungkuk. Selamat siang, Tuan, balas Chen Xiaobei dengan sopan. Biksu tua itu kemudian menoleh ke Yan Hong. Jadi, apakah kau kalah dari Tuan Chen? Tanyanya dengan sedikit nada menggoda. Aku masih belum cukup baik. Aku kalah. Yan Hong adalah seorang pria sejati, dia tidak memutarbalikkan fakta. Tuan Chen, Anda benar-benar istimewa. Tak heran Yan Fa sangat menyukai Anda. Biksu tua itu tersenyum lebar, dan matanya seolah membaca pertanyaan di benaknya juga. Yan Fa adalah nama Buddha Murong Tian. Apakah Anda datang untuk membawanya pulang? Belum. Chen Xiaobei menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan bercerita kepada pria tua itu tentang vampir tersebut. Begitu ya. Biksu tua itu menghela napas. Makhluk-makhluk mistis dari cerita rakyat barat ini telah menyerbu tanah air kita sejak beberapa waktu lalu. Sama seperti kita memiliki Jianghu sendiri di sini, negara-negara di sebelah barat juga memiliki Jianghu mereka sendiri. Namun, kami telah membuat gencatan senjata di mana organisasi keagamaan dari barat tidak akan ikut campur dalam urusan kami di luar negeri, dan sebaliknya. Itulah mengapa kami tidak bisa berbuat apa-apa, ini adalah masalah yang menyangkut keamanan nasional. Konsekuensinya akan tak terbayangkan, biksu tua itu menghela napas lagi, sambil menggelengkan kepalanya. Chen Xiaobei terkejut, ia tidak pernah membayangkan bahwa barat dan timur akan menyetujui perjanjian semacam ini. Namun, setelah dipikir-pikir, Kuil Naga Emas memang mendirikan beberapa kuil di beberapa negara barat beberapa tahun yang lalu, dan telah aktif merekrut murid. Situasi pasti akan memburuk dan dengan cepat berubah menjadi kekacauan jika perjanjian itu dilanggar. Serahkan saja masalah ini padaku, aku tidak akan menyeretmu ke dalam masalah ini, kata Chen Xiaobei terus terang. Namun, aku perlu menggunakan tanah suci kuilmu. C444 Master, tolong tunjukkan jalannya.
Tuan Chen, saya sangat senang Anda bersedia mengambil risiko melawan sekte tersebut dan melindungi ketiga kota. Tidak ada alasan bagi saya untuk menghentikan Anda berlatih di Tanah Suci, tetapi hanya tersisa sekitar 40 jam lagi hingga kompetisi seni bela diri. Itu berarti Anda hanya punya sekitar 30 jam lagi, dikurangi waktu perjalanan. Seberapa banyak Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda bahkan jika Anda tidak tidur? Yan Hong mengangguk setuju. Percuma berlatih dengan waktu yang tersisa begitu sedikit. Kurasa kau tidak bisa membalikkan keadaan, dan jujur saja, pertarunganmu melawan Viscount keturunan darah itu hampir sama dengan bunuh diri, tambahnya dengan sungguh-sungguh. Kedua biksu itu tidak percaya bahwa Chan Xiaobei mampu menghadapi Aileen Long dan bersikeras agar dia tidak mempertaruhkan nyawanya. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana pemuda itu berlatih. Waktu memang terbatas, tetapi saya yakin saya dapat menyelesaikan labirin boneka kayu dalam 2 hari, kata Chen Xiaobei dengan tenang, suaranya yang tenteram mencerminkan keyakinan yang teguh. Namun, apa yang dia katakan bahkan lebih sulit dipercaya daripada melawan seorang Viscount, karena seluruh Jianghu tahu bahwa persyaratan minimum untuk menantang labirin boneka kayu adalah 10.000 kekuatan tempur. Itu tidak mungkin, seru Yan Hong terkejut. Aku tahu kekuatan tempurmu sedikit di atas kekuatanku saat kita berduel tadi. Meskipun begitu, kau tidak mungkin bisa meningkatkan kekuatan tempurmu di atas 10.000 dalam waktu lebih dari 30 jam. Biksu tua itu juga menggelengkan kepalanya. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan ahli bela diri terbaik di dunia pun tidak bisa melakukan itu. Kau butuh latihan bertahun-tahun untuk mencapai kekuatan tempur 10.000. Aku benar-benar tidak percaya kau bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 2 hari. Aku tidak tahu tentang jenius bela diri terbaik di dunia, tapi waktuku akan habis jika kita terus berdiskusi. Chen Xiaobei tersenyum rendah hati. Baiklah, kalau kau bersikeras. Biksu tua itu bangkit dan memberi isyarat agar dia mengikutinya. Sifu. Bukankah seharusnya kita memberitahu kepala biara terlebih dahulu? Yan Hong mengerutkan kening. Aku akan memberitahunya sendiri nanti, kata biksu tua itu sambil melambaikan tangan dan pergi bersama Chen Xiaobei. Tanah suci itu adalah area yang terletak jauh di pegunungan di belakang kuil naga emas. Itu adalah area terlarang, dan tidak seorang pun diizinkan untuk menginjakkan kaki di tempat itu tanpa izin dari kepala biara. Ketika tiba, Chen Xiaobei menyadari bahwa gua itu cukup tenang. Menurut pembacaan Bagua, itu adalah inti dari Gunung Naga Emas tempat reservoir ki spiritual yang sangat besar berada. Tampaknya juga merupakan karya seseorang yang benar-benar luar biasa, yang membentuk lanskap untuk memadatkan semua ki spiritual dari Gunung Naga Emas ke tempat tertentu ini. Jumlah ki spiritual yang begitu terkonsentrasi dan besar. Ini luar biasa. Chen Xiaobei menjadi bersemangat seolah-olah dia tiba-tiba mendapatkan seluruh gunung emas dan perhiasan untuk dirinya sendiri. Dia ingat untuk mengirim pesan kepada Suda dan yang lainnya untuk melanjutkan tanpa dirinya. Setelah itu, Chen Xiaobei segera duduk dan mengaktifkan kitab langit dan bumi, sebelum menyerap aliran ki spiritual yang hampir meluap di sekitarnya. Ki itu menerjangnya seperti badai, langsung memenuhi dantiannya. Itu batas kemampuanku. Menghentikan proses penyerapan secara tiba-tiba, dia mulai mengubah ki spiritual di dalam dantiannya menjadi ki sejati. Dia harus berhenti karena ada batasan pada dantian seseorang, dan dantiannya akan meledak jika dia terus menyerapnya melebihi batasnya. Tak lama kemudian, semua ki spiritual yang dia serap disalurkan ke seluruh tubuhnya dan diubah menjadi ki sejati. Konsentrasi, bentuk, dan kekuatan ki sejati akan menentukan kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Para elit super dengan fase nirvana sejati bahkan dapat mengubah ki sejati menjadi kikang dan mewujudkannya. Tentu saja, Chen Xiaobei menyimpan pemikiran itu untuk masa depan. Saat ini, dia perlu fokus menyerap ki spiritual sebanyak mungkin dan mengubahnya menjadi ki sejati. Inilah jalan yang ditempuhnya menuju fase nirvana sejati. Waktu berlalu begitu cepat. Sebelum Chen Xiaobei menyadarinya, sudah pagi ketika ia menjalani latihan. Saat ia bangkit untuk pergi, ki spiritual di dalam gua mulai tenang. Waktunya habis, tapi ini persis seperti yang kuharapkan. Fiuh. Chen Xiaobei perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas putih. Ding. Kultivasi, fase tengah tahap pemurnian ki, kesehatan, 11.200, kekuatan tempur, 7.500. Dengan ini, Chen Xiaobei dapat meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 10.000 melalui latihan peningkatan kekuatan tempur Raja Penyihir Primordial. Dia sudah menduga ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai seperti anak kecil. Jika aku memiliki gunung seperti ini untuk diriku sendiri yang memiliki ki terkonsentrasi seperti ini, aku bisa menggerakkan langit dan bumi. Itu akan sangat menakjubkan, pikir Chen Xiaobei. Dia menatap gua itu dengan penuh kerinduan untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan tempat itu. Biksu tua dan Yan Hong sudah menunggunya di luar gua. Tuan Chen, mari kita bertarung sekali lagi, seru Yan Hong begitu melihat Chen Xiaobei keluar dari gua. Biksu yang lebih tua itu tenang,
tetapi juga sangat ingin melihat perkembangannya. Aku bisa melukaimu. Chen Xiaobei tersenyum. Lebih baik gurumu yang berlatih tanding denganku. Sombong. Mustahil bagimu untuk melukaiku bahkan jika kultivasimu meningkat. Kau tidak layak untuk melawan Sifuku, kata Yan Hong dengan marah. Di samping biksu bertubuh besar itu, biksu tua itu mengerutkan kening, dia juga tidak terlalu senang dengan Chen Xiaobei. Seperti yang dikatakan Yan Hong, dia sombong. Aku khawatir itu akan merusak masa depannya, pikir biksu tua itu. Makan ini, teriak Yan Hong sambil menyerang Chen Xiaobei dengan tinju besarnya, mengerahkan seluruh 8.000 kekuatan tempurnya di balik pukulannya. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Chen Xiaobei mengangkat bahu, lalu mendekati Yan Hong dengan percaya diri. Dia menghindari serangannya, mengulurkan tangan untuk meraih tangannya, dan mendorongnya. Apa? Yan Hong terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa Chen Xiaobei sudah jauh lebih cepat dan lebih kuat darinya. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah seperti anak kecil yang sedang tumbuh gigi. Aduh, serunya. Sementara itu, Chen Xiaobei sudah meninggalkannya dan berdiri sambil tersenyum kepada sifunya. Namaku Faming, ayo kita lakukan ini. Sambil merentangkan kedua tangannya, biksu tua itu mengambil posisi menantang. Mari. Chen Xiaobei mengangguk dan menyerang biksu tua itu dengan tinjunya. Gerakan itu sederhana, tetapi membawa kekuatan brutal sebesar 4.000 pon. Po. Tinju Chen Xiaobei mendarat di dada biksu tua itu, mengibaskan kumis dan jubah pria tua itu. Namun, pria tua itu berdiri tanpa terluka, meskipun siapapun dapat melihat bahwa pukulan Chen Xiaobei sangat kuat. Sambil menurunkan tangannya, Chen Xiaobei mundur 3 langkah dan berkata dengan rendah hati, Tetua Faming, kultivasi Anda sungguh luar biasa. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan usaha saya yang lemah. Amitabha. Tuan Chen, Anda terlalu rendah hati, saya jauh lebih lemah ketika seusia Anda. Apa yang Anda lakukan telah melampaui harapan saya, dan saya juga percaya Anda memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Tetua Faming menyatukan kedua telapak tangannya dengan hormat sambil berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Prestasi Chen Xiaobei di masa depan akan mengguncang langit dan bumi. Seperti yang pernah dikatakan Murong Tian kepadanya, pemuda itu pasti akan menggemparkan Jianhu, hanya masalah waktu. Namun, Tetua Faming sedikit menyesal karena tidak terlalu memikirkannya saat itu. Di samping mereka, Yan Hong juga takjub dengan peningkatan kemampuan Chen Xiaobei, dan mulai terengah-engah. Sekitar 30 jam yang lalu, dia hanya sedikit lebih lemah darinya, dan dia masih bisa menerima beberapa pukulan darinya. Sekarang, Chen Xiaobei bisa meninjunya hingga jatuh ke tanah jika dia mau. Dalam waktu sekitar 30 jam, Chen Xiaobei telah menjadi orang yang berbeda. Yan Hong juga menyadari dari lubuk hatinya bahwa dia tidak akan pernah bisa menyamai pemuda itu lagi. Sekarang masuk akal mengapa dia begitu sombong barusan, dia berhak untuk bersikap sombong. Guru, ada hal lain yang ingin saya tanyakan, kata Chen Xiaobei. Silakan, tanyakan apa saja, jawab Tetua Faming. Tadi, aku mendengar tentang seorang pria hebat bernama Tetua Feng. Dia juga ikut serta dalam kompetisi bela diri, tetapi bahkan pemimpin kuil naga emas pun tidak bisa mengalahkannya. Apakah kau tahu lebih banyak tentang pria ini? Tanya Chen Xiaobei. Tetua Feng. Tetua Faming dan Yan Hong saling pandang. Kemudian, biksu yang lebih tua itu berkata dengan nada serius, saya yakin Anda merujuk pada lelaki tua es iblis. Feng Qingyang, orang tua es iblis. Saya tidak begitu paham tentang tokoh-tokoh unik di Jianghu, Guru. Apakah Anda tahu seberapa kuat dia? Tetua Faming mengangguk. Kekuatan tempurnya sekitar 20.000. Aku hanya pernah bertarung dengannya sekali, dan dia menunjukkan bahwa dia mampu menggunakan teknik Yin Yang. Pertarungan kami akhirnya berakhir seri, dan banyak yang menyaksikan, jadi mungkin kau ingin bertanya lebih lanjut tentang itu. Dia tersenyum. 20.000. Itu keterlaluan. Chen Xiaobei terkejut, tiba-tiba menyadari bahwa kompetisi bela diri itu mungkin berbahaya. Dia tidak akan punya kesempatan jika Pak Tua Feng ikut serta. Tuan Chen, Anda tidak perlu terlalu khawatir, kata Tetua Faming menenangkan. Saya mendengar bahwa Feng Qingyang mengalami beberapa kejadian yang cukup tidak menguntungkan akhir-akhir ini, dan saat ini hilang. Saya rasa dia tidak akan muncul kali ini. Guru, terima kasih banyak atas informasinya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri sekarang, dan akan menyimpan pikiran-pikiran itu untuk lain waktu. Tekad Chen Xiaobei sekeras baja, dia tidak terguncang oleh kenyataan bahwa ada calon lawan yang jauh lebih kuat darinya. Saya doakan yang terbaik untukmu. Tetua Faming menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Aku pasti akan mengalahkan mereka semua. Kembali ke sini dan berlatih di Tanah Suci untuk menyelamatkan Paman Murong, seru Chen Xiaobei. Kemudian dia mengangguk pelan dan meninggalkan tempat itu. Saat Chen Xiaobei sudah berada di luar jangkauan pendengaran, Yan Hong menoleh ke tuannya. Sifu,
Apa yang harus kita lakukan jika Feng Qing yang benar-benar ikut serta dalam kompetisi bela diri, tanyanya. Dilihat dari kepribadian Tuan Chen, aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Tuan Chen tampaknya bertekad, dan saya rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membujuknya untuk mengurungkan niatnya. Meskipun demikian, kita juga akan menghadiri kompetisi bela diri, saya yakin kita bisa membantunya jika diperlukan, kata tetua Faming dengan tenang dan kembali ke kuil. Yan Hong mengangguk, dan mengikutinya masuk. Kemudian, Chen Xiaobei bertemu dengan rombongannya, sebelum bersama-sama menuju ke arena. Ternyata Song Qincheng sangat khawatir tentang keselamatannya sehingga dia tidak bisa makan atau tidur, tetapi akhirnya dia tersenyum ketika melihatnya lagi. Pasangan itu juga cukup berani melakukan hal-hal yang agak vulgar di dalam mobil saat mereka menuju arena. Tidak ada yang mengganggu, atau bahkan mengintip. Yang lain tahu bahwa mereka memiliki hubungan intim, tetapi tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun tentang itu. Lagi pula, Chen Xiaobei telah menyelamatkan mereka semua tadi malam, dia adalah pahlawan mereka sekarang, dan sudah sepatutnya seorang pahlawan dipasangkan dengan seorang wanita cantik. Dibandingkan dengannya, Fan Tong yang tidak berguna itu sama sekali tidak pantas mendapatkan Song Qincheng. Sementara itu, Wang Tua telah begitu kecanduan Mobile Legends sehingga dia sama sekali tidak peduli dengan sekitarnya. Dalam beberapa hari, Dewa Kemalangan telah menaikkan level karakter dalam gamenya ke peringkat Platinum. Bagaimanapun, seorang dewa selalu lebih unggul dari manusia, dia mungkin bukan juara dunia, tetapi setidaknya tidak ada yang memarahinya lagi. Namun, dia begitu menikmati momen itu sehingga Chen Xiaobei mulai mengkhawatirkannya. Kapan dia akan merekrut 3 juta murid, pikirnya. Apakah dia akan mati jika gagal? Misi 3 alam sialan itu jelas tipuan, para dewa yang pergi ke alam manusia tidak memiliki kekuatan, poin prestasi, pil khusus, dan cara untuk mengirim atau menerima amplop merah. Penguasa langit purba itu jelas mendorong sesama dewa ke jurang neraka, seluruh misi itu sendiri adalah konspirasi. Dia segera menghentikan pikiran-pikiran mengerikan itu, toh dia tidak punya kendali atas situasi tersebut. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu Wang Tua merekrut murid sebanyak mungkin sambil berjuang menghadapi masalahnya sendiri. Mereka akhirnya tiba di arena yang telah ditentukan, di mana sebuah panggung telah didirikan di tengah lapangan, dan ratusan orang sudah berkumpul di sekitarnya. Kursi-kursi dipisahkan berdasarkan 3 kota. Crimson Cloud, Baihe, dan Zijiang. Perwakilan dari setiap kota memiliki kursi masing-masing di depan kerumunan, dan tampaknya Fan Tong masih menjadi perwakilan dari Crimson Cloud. Si botak, yang pernah menghabiskan malam yang penuh gairah bersamanya, berdiri di sampingnya. Sepertinya mereka benar-benar saling jatuh cinta. Sementara itu, perwakilan dari Baihe dan Zijiang. Perwakilan kota Zijiang adalah seorang pria tua dengan rambut beruban lebat. Meskipun tampak tua, ada sesuatu yang gagah berani dalam dirinya. Banyak pengawal berwajah garang yang membawa pedang mengelilinginya. Di sisi lain, perwakilan kota Baihe adalah seorang pemuda dengan kulit pucat dan pupil mata yang sangat gelap. Berbeda dengan perwakilan Zijiang, pemuda ini arogan, tatapannya seolah meremehkan segala sesuatu dan semua orang di sekitarnya. Entah karena takut atau hormat, sebagian besar orang dari kotanya sendiri menjauhinya. Bukankah itu Fan Tong dari kota Awan Merah? Dia tampak sangat energik, sepertinya dia akan tampil lagi. Dia tidak berguna. Tetua Gong, pemenang kompetisi bela diri sebelumnya, pasti akan mempertahankan gelarnya. Ada apa dengan kota Baihe? Mengapa mereka mengirim seorang anak kecil untuk bertarung mewakili mereka? Apakah mereka berencana untuk sengaja kalah dalam turnamen ini? Kerumunan orang berceloteh, bagaimanapun juga, ini adalah peristiwa penting bagi dunia persilatan Jianghu di 3 kota. Pada hari ini, bahkan orang biasa pun akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan para elit Jianghu terkuat di kota mereka bertanding melawan perwakilan dari kota lain. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya yakin semua orang sudah tidak sabar, kata sang juara bertahan, Tetua Gong. Meskipun saya percaya semua orang di sini menyadari aturan kompetisi ini, saya akan mengulanginya. Nyawa kalian berada di tangan para dewa begitu kalian melangkah ke atas panggung. Tidak ada ganti rugi untuk kematian atau cedera dalam kompetisi ini, dan mereka yang mengganggu pertandingan akan menghadapi murka saya. Nada suaranya tegas, kata-katanya tanpa ampun. Keheningan pun terjadi, jelas bahwa semua orang yang hadir sedang mempertimbangkan kata-katanya dan merenungkannya. Kemudian, karena tak sanggup menahan diri lagi, Fan Tong berbicara tak lama setelah pidato pembukaan Tetua Gong. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini, serunya dengan senyum percaya diri. Aku akan meraih kemenangan pertama dari sekian banyak kemenangan yang akan kudapatkan. Ia bertekad untuk menjadi pemimpin aliansi ketiga kota itu hari ini juga. Suara mendesing. Fan Tong berlari dan melompat ke udara sebelum mendarat dengan sempurna di atas panggung. Sambil mengangkat dagunya, dia menatap tajam semua orang di sekitar ring. Para penonton sangat gembira, dan bersorak keras untuknya. Gerakannya,
yang sebanding dengan jurus cahaya, sangat langka dan menimbulkan beberapa pertanyaan di kalangan elit. Bagus. Sepertinya Fantong telah meningkatkan kultivasinya secara luar biasa. Tetua Gong memberikan pujiannya, tetapi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh Fantong. Suara mendesing. Perwakilan kota Baihe muncul di atas panggung seperti hantu. Ya ampun, apa? Gerakan seperti apa itu? Aneh dan menyeramkan. Kerumunan kembali riuh. Gerakan pemuda itu saja sudah membuktikan bahwa dia jelas lebih kuat dari Fantong. Siapa? Siapa kau? Fantong merasa gelisah, kepercayaan dirinya sebelumnya seolah lenyap begitu saja. Ye Linlong. Pemuda itu menggumamkan namanya dan langsung berpaling. Itu adalah kesombongan yang murni dan meremehkan, kesombongan yang membuat Fantong mengerutkan kening dalam-dalam dan sangat tersinggung. Dia mungkin terguncang, tetapi dia tidak akan pernah menyerah begitu saja kepada si sombong itu. Selama beberapa tahun terakhir, dia harus berlatih keras dan menghabiskan banyak uang untuk membeli buku panduan seni bela diri, dan bahkan menjalani proses pengebirian untuk mencapai posisinya saat ini. Wajar saja jika dia marah dengan tingkah laku Ye Linlong yang sombong. Ye Linlong, kan? Bersiaplah. Fantong menyerang Ye Linlong, ki sejatinya dipersenjatai dan diarahkan dengan tepat. Sangat lemah. Ye Linlong bereaksi hampir dengan malas terhadap serangan Fantong, dan hanya mengangkat tinjunya dengan santai lalu melayangkan pukulan sembarangan ke arah Fantong. Puff! Suara dentuman teredam bergema. Meskipun pukulan Ye Linlong mungkin terlihat biasa saja, pukulan itu jelas membawa kekuatan yang luar biasa. Karena Fantong terlempar dari panggung. Dia memuntahkan seteguk darah dan segera tergeletak di tanah, dia tumbang hanya dengan satu pukulan. Keheningan mencekam menyelimuti arena saat semua orang tercengang astoniset. Terlalu lemah. Apakah dunia perfilman Tiongkok benar-benar seburuk itu? Bagaimana bisa mereka menampilkan sampah seperti itu di atas panggung? Ye Linlong mulai menghina seluruh Tiongkok dengan arogan, yang agak aneh karena dia juga orang Tiongkok. Tak lama kemudian, setiap orang di kerumunan ingin berdiri dan menamparkan wajahnya karena penghinaannya terhadap negara mereka, tetapi cara dia mengalahkan Fantong membuat mereka menahan diri. Anak muda, berhentilah bersikap sombong. Kau tidak berhak meludahi tanah air kita yang telah berdiri selama ribuan tahun. Tetua Gong berdiri dan menatap Ye Linlong dengan dingin. Tetua Gong, kurasa kau sebaiknya tidak melawannya. Pemuda itu terlalu kuat. Seseorang di kerumunan mencoba membujuknya untuk menyerah. Tetua Gong hanya menggelengkan kepalanya. Aku sudah sangat tua, dan cepat atau lambat aku akan mati, katanya. Jika itu akan terjadi juga, aku akan berjuang sampai akhir demi kejayaan negara kita. Dan dengan kata-kata yang mengagumkan itu, dia melompat ke atas panggung. Bagus. Sepertinya Tetua Gong kita masih cukup kuat. Kita masih punya harapan. Semua orang bersorak mendukung pemimpin aliansi saat ini. Ayo lawan aku. Tetua Gong mengambil posisi khasnya dan bersiap menghadapi serangan Ye Linlong. Aura yang dimilikinya membuatnya tampak tak terkalahkan. Dasar kakek-kakek tua. Kau ingin membela Jianghu Tiongkok, kan? Akan kubuat kau memohon ampun. Ye Linlong tanpa ampun mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Tetua Gong dengan segenap kemampuannya. Tetua Gong mungkin lebih kuat dari Fantong, tetapi dia jelas lebih lemah dari Ye Linlong, sementara usia juga tampaknya mulai memengaruhinya. Orang tua itu dikalahkan dalam 3 langkah. Retakan. Ye Linlong mengayunkan tangannya ke bagian belakang kaki kiri Tetua Gong dan memaksanya berlutut, sebelum mencengkeram rambut putihnya sementara kerumunan orang menyaksikan dengan ngeri. Ucapkan dengan lantang. Jianghu Tiongkok itu sampah. Keturunan darah itu menyeringai penuh ancaman. Hidupmu bergantung pada ini. Hentikan omong kosong ini dan bunuh aku sekarang juga. Bakat di dunia Jianghu Tiongkok tidak terbatas. Suatu hari nanti, seseorang akan membuatmu berlutut, kata Tetua Gong dengan sungguh-sungguh. Tidak ada, suatu hari nanti. Ada yang masih mau berkelahi di sini. Atau kalian semua tidak punya nyali? Tanya Ye Linlong sambil menatap tajam kerumunan itu. Tak seorang pun menjawab. Sisakan satu. C447 kerumunan terkejut. Chen Xiaobei perlahan melangkah ke atas panggung sementara kerumunan orang menatapnya dengan terkejut. Song Qingcheng, sudah, dan 2 pria lainnya yang mengikutinya ke kuil naga emas tetap berada di dekatnya. Kenapa dia di sini? Fantong mengerang kesakitan dan kebingungan. Apakah anak itu gila? Dia seharusnya tidak di sini. Mengapa dia ingin ikut campur setelah melihat bagaimana Linlong mengalahkan Tetua Gong? Si botak, yang sedang membantunya berdiri, tiba-tiba menunjuk. Itu istrimu dan sudah, serunya. Kenapa mereka mengikutinya? Ye Linlong pasti akan membunuh mereka semua jika bocah itu menyinggungnya. Dan kemudian mereka akan menyeret kita ke neraka bersama mereka. Kebanyakan orang di sekitar mereka juga berpikir demikian. Dari mana datangnya idiot itu? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk bersikap sok tangguh di depan Ye Linlong? Apa dia tahu seberapa kuat Ye Linlong?
Ye Linlong menjatuhkan Fan Tong hanya dengan satu pukulan, sementara tetua Gong tidak bertahan lebih dari 3 pukulan. Kurasa Ye Linlong bisa mengalahkan anak itu hanya dengan satu jari. Dia bukan hanya mencoba bersikap sok tangguh. Dia benar-benar bodoh. Kerumunan itu mencemooh Chen Xiaobei, tak seorang pun dari mereka percaya bahwa dia bahkan mampu melawan Ye Linlong. Namun, dia tetap diam dan tersenyum sambil terus berjalan ke atas panggung tanpa rasa takut. Anak muda, jangan main-main di sini. Ini bukan lawan biasa. Pergi. Tetua Gong mengerutkan kening dan berteriak. Dia tidak tahu siapa Chen Xiaobei, tetapi dia tidak ingin melihat pemuda seperti dia berjalan menuju kematiannya sendiri di atas panggung. Tamparan. Hal itu membuat Chen Xiaobei sangat marah. Blark. Tetua Gong memuntahkan seteguk darah, tetapi tetap gigih berusaha membuat Chen Xiaobei lari. Anak muda, pergi. Jalani hidupmu sepenuhnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati di sini, kata Chen Xiaobei dengan tenang. Sekarang, justru kerumunan orang yang mulai marah. Anak nakal itu benar-benar idiot. Kebaikan tetua Gong sia-sia saja untuknya. Seharusnya ada batas untuk kesombongan. Dia seharusnya bercermin. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Ye Linlong? Ye Linlong, biarkan tetua Gong hidup, kau bisa bersenang-senang dengan bocah itu. Biarkan dia hidup. Apa kalian tahu siapa aku? Siapa kalian sebenarnya sehingga berani menyuruhku melakukan ini dan itu? Ye Linlong melepaskan aura membunuhnya dan mengacungkan jari-jarinya seperti pisau, siap untuk menggorok leher tetua Gong. Sial! Ketakutan mencekam arena. Tak seorang pun dari mereka menyangka Ye Linlong akan membunuh tetua Gong yang dihormati, dan mereka tidak akan pernah bisa menghentikannya. Dia terlalu kuat. Kini, setiap pasang mata hanya bisa menyaksikan. Rasa takut perlahan berganti menjadi keputusasaan, dan bahkan tetua Gong memejamkan mata untuk menerima akhir yang menyedihkan. Dia percaya akan kemenangannya tahun ini lagi, tetapi tampaknya semuanya berakhir di sini untuknya. Kau benar-benar harus melepaskan tetua itu. Tiba-tiba, Chen Xiaobei berada di samping Ye Linlong, menggenggam tangan keturunan darah itu dan menghentikan gerakan vampir itu sepenuhnya. Hah? Apa-apaan ini? Ye Linlong menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang diejek semua orang itu bisa menunjukkan kecepatan dan kekuatan seperti itu. Dia tidak mampu membebaskan diri meskipun sudah berusaha sekeras mungkin. Suasana di arena menjadi hening. Para penonton tak akan pernah percaya akan kekuatan bertarung Chen Xiaobei jika mereka tidak melihatnya sendiri. Kekuatannya cukup untuk menahan Ye Linlong. Sungguh tak terbayangkan. Demi para dewa. Bocah itu terlalu pandai menyembunyikan isi hatinya, kata Fan Tong sambil berpelukan dengan Baldi tanpa sadar. Keduanya bergidik saat mengingat bagaimana mereka telah mencemooh pemuda itu. Yang muda pada akhirnya akan melampaui yang tua, iya. Tetua Gong telah berlatih Qi selama puluhan tahun, tetapi Chen Xiaobei masih berhasil membuatnya takjub. Karena ia terjatuh setelah 3 pukulan, ia pasti akan dikalahkan oleh Chen Xiaobei hanya dengan 1 pukulan. Song Qincheng, sudah, dan 2 pria lainnya sama tercengangnya dengan orang banyak. Mereka tahu bahwa sekutu mereka memang sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan melampaui Ye Linlong sedemikian luar biasanya. Lepaskan dia, kata Chen Xiaobei, ekspresinya sulit ditebak saat dia mengabaikan kerumunan. Dia mempererat cengkeramannya. Aduh! Aduh, seru Ye Linlong kesakitan, tangan itu terasa seperti penjepit logam yang merobek pergelangan tangannya, dan tulangnya hampir patah. Tunggu dulu, ini bukan kekuatan penuhnya. Bagaimana mungkin bocah seperti dia bisa memiliki kekuatan sebesar ini, pikir Ye Linlong dalam hati dengan panik. Aku akan melepaskannya. Aku akan melepaskannya. Kita berdua lepaskan bersama, teriaknya dan melepaskan tetua Gong. Chen Xiaobei melindungi lelaki tua itu sambil membantunya membalut kakinya yang patah, dan menunggu sampai seseorang dari kerumunan membantu pria yang terluka itu turun dari panggung. Sementara itu, sesuatu yang aneh terjadi di tubuh Ye Linlong. Dia pasti masih memiliki kartu truf karena dia tidak melarikan diri dari panggung. Aliran Qi sejati berwarna abu-abu gelap melayang di sekitar tubuhnya saat matanya berubah merah padam. Aura pembunuh mulai keluar dari tubuhnya, sementara taringnya memanjang hingga 5 cm dan menonjol dari bibir atasnya. Sungguh mengerikan. Vampir. Bajingan itu adalah vampir, teriak kerumunan. Namun, orang-orang terpelajar bahkan lebih ketakutan dibandingkan dengan orang-orang awam. Para vampir 3 kali lebih kuat ketika mereka berubah menjadi wujud aslinya. Apa? Pemuda itu dalam masalah besar. Itu menakutkan sekali. Aku tidak pernah menyangka legenda itu benar-benar nyata. Di tengah semua itu, Chen Xiaobei tetap tenang. Viscount keturunan darah itu hanya memiliki kekuatan tempur 9.000. Dia menyeringai. Dia bahkan tidak bisa melukaiku. Bajingan! Ye Linlong berteriak seperti hantu, menebar teror. Beraninya kau meremehkan kemampuan bertarungku. Itu penghujatan, dan aku akan membunuhmu hari ini karena telah menghina keluargaku.
Baiklah. Kalau begitu, aku juga akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Tanpa gentar, Chen Xiaobei menyalurkan kekuatan naga ke seluruh tubuhnya, dan medan ki-nya bergeser secara signifikan. Ye Linlong dipenuhi amarah. Dengan mengerahkan setiap tetes ki sejati ke dalam tubuhnya, keturunan darah itu menyerang Chen seperti iblis yang terbakar dalam kobaran api abu-abu. Mati, teriaknya sambil melayangkan tinjunya dengan cepat ke arah Chen Xiaobei, menghujani mereka seperti tetesan hujan. Pukulannya begitu cepat sehingga bayangan yang tertinggal benar-benar menyelimuti pemuda itu. Terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Kurasa setidaknya 10 pukulan dilayangkan ke pemuda itu setiap detiknya. Mengerikan. Mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi terkejut dengan gaya bertarung Ye Linlong. Di sisi lain, rakyat jelata bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi di atas panggung. Monster itu terlihat menakutkan. Apakah Xiaobei akan baik-baik saja, kata Song Qincheng sambil mengerutkan bibir dan sangat khawatir. Aku juga tidak tahu. Sudah menelan ludah, lalu memanjatkan doa kecil dalam hati. Vampir itu jauh lebih kuat dari siswanyu. Kakak Bei, kumohon kalahkan dia. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Bahkan Wang Tua pun telah menyimpan ponselnya. Haruskah aku mengutuk lawan demi Dewa Chen, pikirnya. Kerumunan orang benar-benar terkejut pada detik berikutnya. Suara mendesing. Aliran ki sejati naga mengalir keluar dari Chen Xiaobei, melingkari lengannya. Sebuah kepala naga terbentuk di tinjunya, dan dia dengan santai melayangkan satu pukulan ke arah Ye Linlong di tengah ribuan pukulan yang dilayangkan keturunan darah itu kepadanya. Seluruh kekuatan tempur ki sejati senilai 10.000 terkumpul dalam pukulan itu, kekuatannya yang dahsyat merobek ruang dan waktu. Sial! Jantung Ye Linlong berdebar kencang, dia bisa merasakan kekuatan tinju itu bahkan sebelum sampai padanya. Rasanya seperti bintang jatuh menimpanya. Berlari. Hanya itu yang bisa dipikirkan vampir itu sekarang. Dia pikir dia bisa menang jika bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi Chen Xiaobei telah membuatnya menjadi sangat gugup, kekuatannya yang luar biasa menghancurkan kepercayaan diri dan semangatnya. Tanpa cara untuk menang, satu-satunya yang dipikirkannya adalah melarikan diri. Dengan memusatkan seluruh kekuatannya ke kakinya, keturunan darah itu menghindar. Kau tak bisa menghindar kalau kau selambat itu. Chen Xiaobei tersenyum angkuh, tinjunya sudah menghantam dada Ye Linlong. Benturan itu menggema di udara, seolah-olah meteor jatuh. Blark! Ye Linlong memuntahkan seteguk darah segar saat Chen Xiaobei melemparkannya keluar dari ring. Dia berguling-guling di tanah untuk beberapa jarak, mencabut rumput dan membentuk jejak panjang di belakangnya. Ya Tuhan! Mengapa aku harus melawan lawan sekuat ini? Mengapa? Matanya berdarah sementara urat-urat menonjol di dahinya. Darah terus mengalir dari mulutnya, sebuah lubang mengerikan berbentuk kepalan tangan menganga di dadanya, memperlihatkan tulang rusuknya. Monster itu ingin bangun dan pergi, tetapi rasa sakit yang hebat menghentikannya bahkan untuk bergerak. Blark! Ye Linlong memuntahkan seteguk darah lagi bersamaan dengan isi dadanya. Chen Xiaobei tidak hanya melubangi tubuhnya, dia juga menghancurkan paru-paru dan jantungnya. Dia sudah tamat. Jadi, apakah ada orang lain di sini yang ingin bersenang-senang denganku? Tanya Chen Xiaobei dengan tenang sambil melirik sekeliling. Seluruh arena menjawab dengan diam. Bersenang-senang dengan apa? Sebagian besar penonton terdiam, mereka benar-benar merasa terganggu melihat mereka diselamatkan hanya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, Chen Xiaobei tampak sama sekali tidak terganggu, yang membuat mereka bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya yang dia gunakan. Ketakutan terbesar adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Namun, Tetua Gong merasa senang saat perlahan-lahan ia sadar kembali. Jianghu, kita memiliki pemimpin baru, serunya dengan bangga. Aura kedewasaan Song Qincheng sirna saat ia berubah menjadi penggemar yang histeris. Setiap bagian kecil dari dirinya ingin berlari ke atas panggung dan mencium Chen Xiaobei. Sementara itu, bibir Wang Tua berkedut. Mengambil ponselnya, dia mulai bermain Mobile Legends lagi. Dewa Chen adalah murid Prime of Tongitan, pikirnya. Bagaimana mungkin dia kalah? Aku terlalu banyak berpikir. Adapun Suda dan yang lainnya, mereka hanya senang karena telah berteman dengan Chen Xiaobei. Mereka tidak akan bisa tidur nyenyak lagi jika mereka masih memperlakukan pemuda itu dengan permusuhan. Bagaimanapun juga, akan ada sebagian orang yang menyambut baik berita ini dan sebagian lainnya yang tetap waspada. Fantong dan si botak masih berpelukan, tiba-tiba merasa ingin menamparkan diri sendiri karena telah mengejek Chen Xiaobei. Mereka masih hidup hanya karena Chen Xiaobei menganggap mereka tidak lebih dari butiran pasir di pantai. Pergi sana. Di mana Fantong? Tiba-tiba, sebuah suara yang agak tidak ramah terdengar dari kejauhan. Tetua Feng. Fantong menjadi sangat bersemangat. Ini, Tetua Feng, aku di sini. Botak, bawa aku ke Tetua Feng sekarang. Kerumunan orang menyingkir untuk memberi jalan saat dia terlatih-tatih menghampiri Tetua Feng. Mereka tahu bahwa Tetua Feng pasti adalah individu yang luar biasa,
karena bahkan kepala keluarga Fan pun bertingkah seperti itu. Tetua Feng, mungkinkah? Beberapa orang langsung bereaksi mendengar nama itu. Mereka menoleh, dan terkejut mendapati bahwa Tetua Feng memang ada di sana. Tetua Es Iblis. Feng Qingyang. Benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Apa? Dialah yang bertarung imbang dengan Tetua Faming dari kuil naga emas. Ya Tuhan. Tetua Faming adalah seorang elit super. Itu berarti Feng Qingyang pasti sangat kuat. Tentu saja. Baginya, kita semua di sini adalah semut. Kerumunan orang itu menyaksikan dengan ketakutan. Di atas sebuah bukit kecil di kejauhan, Tetua Faming dan Yan Hong melihat semuanya. Sifu, haruskah kita pergi ke sana sekarang? Aku khawatir Tetua Feng mungkin akan membunuh Tuan Chen. Tatapan Yan Hong tertuju pada panggung, sedikit gugup karena takut membuat keputusan yang salah. Namun, Tetua Faming menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru, jawabnya dengan tenang. Kenapa? Kau paling tahu kekuatan Feng Qingyang. Tuan Chen tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tetua Feng ada di sini. Semuanya baru saja dimulai. Sudah dan yang lainnya terus menarik napas dalam-dalam. Mereka ketakutan seperti tikus yang berhadapan dengan kucing. Mereka tahu betapa kuatnya Tetua Feng, berkat persahabatan mereka sebelumnya dengan Fan Tong. Sial. Kegembiraan Song Qincheng dengan cepat digantikan oleh keputusasaan. Tetua Feng persis seperti orang tua bangka yang Fan Tong rencanakan untuk menawarkannya sebagai imbalan atas sebuah buku panduan bela diri. Dia bahkan menatapnya dengan nafsu begitu tiba, jelas, dia tidak berniat melepaskannya. Tidak diragukan lagi bahwa Chen Xiaobei akan melawannya untuk melindungi Song Qincheng juga, yang membuatnya semakin khawatir ketika dia mengingat kekuatan tempur tetua tersebut. Tetua Feng, apakah semuanya baik-baik saja di kota anggur hijau? Kukira kau tidak akan datang, tanya Fan Tong dengan sopan. Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku tidak mengalami masalah apapun. Feng Qingyang menghindari pertanyaan itu dengan tidak sabar, hampir tanpa sengaja mengungkapkan jati dirinya. Hal itu jelas membuatnya tidak nyaman. Fan Tong merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi cukup bijak untuk segera berhenti bertanya. Tetua Feng, posisi ketua aliansi direbut dariku oleh orang lain. Dia mulai mengeluh. Anda harus melakukan sesuatu. Tetua Feng menyipitkan matanya ke arah sosok di atas panggung. Hanya dari punggungnya saja, dia bisa tahu bahwa orang itu adalah seorang remaja, dan akan sangat mudah baginya untuk membunuhnya. Namun, dia ragu-ragu. Ada sesuatu yang tidak beres. Fan Tong mengerutkan kening, dan dengan cepat mengubah strategi dengan memprovokasi lelaki tua itu. Tetua Feng, serunya. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau membantu saya, tetapi Anda harus membunuh pemuda itu. Dia telah merebut Song Qincheng Anda, dengan kata lain, dia baru saja mempermalukan Anda di depan umum. Apa? Beraninya dia membawa wanitaku pergi, seru Feng Qingyang dengan amarah yang meluap. Dia menginginkan wanita itu sejak awal, dan dia datang ke sini justru karena ingin membawanya kembali ke tempat persembunyiannya. Tak mampu menahan amarahnya, ia melangkah ke panggung. Tak diragukan lagi bahwa ia bisa memukul seorang remaja hingga tewas, mengabaikan perasaan gelisah yang masih menghantui pikirannya. Akhirnya, dia bergerak. Apakah mereka akan berkelahi? Sial. Pemuda itu sudah tamat, mustahil baginya untuk mengalahkan Tetua Feng sekuat apapun dia. Kalian terlalu khawatir. Aku yakin pemuda itu akan menyerah begitu saja kepada Tetua Feng. Benar. Mustahil dia sebodoh itu sampai mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang sekuat itu. Ya, memang tidak terlalu memalukan untuk menyerah kepada seorang legenda. Para penonton kembali berceloteh, meskipun kali ini dengan antusiasme yang lebih rendah. Mereka yakin pertarungan itu akan singkat dan membosankan, karena Chen Xiaobei pasti akan kalah. Namun, mereka tidak menyangka pemuda itu akan tetap berdiri saat Tetua Feng berjalan ke atas panggung. Seolah-olah dia tidak berniat menyerah. Apakah anak itu gila? Dia akan mati begitu Tetua Feng bergerak. Ini gila. Aku belum pernah melihat orang semarah ini. Dia bahkan tidak menoleh. Kurasa dia ingin mati. Satu tamparan dari Tetua Feng dan dia akan hancur berkeping-keping. Kerumunan itu ribut, semuanya mengejek sikap arogan Chen Xiaobei. Bahkan Tetua Gong pun tak kuasa menahan rasa sakitnya sendiri, dan berdiri untuk mencoba meyakinkan Chen Xiaobei bahwa menyerah adalah pilihan terbaik baginya. Saudaraku, serunya, kau sudah melampaui dirimu sendiri hari ini. Tak perlu kau terus bertarung. Tetua Feng adalah elit super di Jianghu kita. Menyerahlah saja padanya, dan dia tidak akan menyakitimu. Di bukit kecil di kejauhan, Yan Hong yang bingung mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi di benak Tuan Chen saat ini? Bagaimana mungkin dia begitu tenang menghadapi kematian? Jangan khawatir. Tetua Faming menenangkan. Aku yakin Tuan Chen punya rencana tersembunyi. Kau bisa tahu hanya dengan melihat seringai tenangnya itu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia akan menghadapi iblis seperti Feng Qingyang.
Apakah pengetahuan dan kebijaksanaanku begitu kurang? Bukan hanya kau, muridku tersayang, aku pun tak tahu sama sekali. Mungkin ini takdir, kita tak pernah bisa menebaknya jika menyangkut individu istimewa seperti Tuan Chen. Bagaimanapun, mari kita amati. Dan tak lama lagi kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan kita. Yan Hong terdiam. Hanya ada segelintir orang di dunia ini yang tidak pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh Tetua Feng, namun Chen Xiaobei yang muda, gegabah, dan arogan adalah salah satunya. Di atas panggung. Dasar bocah. Bukankah kau terlalu sombong, geram Feng Qingyang. Berbaliklah sekarang. Apa kau meremehkan aku? Para penonton juga merasa jengkel, mereka semua mulai mencemooh. Apakah Anda yakin ingin saya berbalik? Tanya Chen Xiaobei dengan tenang. Hah? Siapa kau? Feng Qingyang mengerutkan kening. Suara pemuda itu terdengar sangat familiar, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengingatnya saat ini. Siapakah aku? Kau seharusnya sudah tahu betul sekarang. Chen Xiaobei berbalik, dan menyeringai jahat padanya. Sial! Kenapa kau di sini? Lelaki tua itu menarik napas tajam, lalu langsung berlutut, membenturkan kepalanya ke panggung sambil memohon ampunan. Sialan, aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengenalimu. Aku telah menyinggungmu, tuanku. Aku tidak pantas hidup lagi. Feng Qingyang memohon belas kasihan, sesekali menatap Chen Xiaobei seolah sedang menatap dewa. Semua orang di arena, termasuk kedua biksu yang berdiri di bukit kecil itu, takjub melihat pemandangan tersebut. Tetua es iblis yang legendaris itu berlutut di hadapan Chen Xiaobei seperti seekor anjing. Seluruh adegan itu terasa janggal. Bukankah seharusnya Chen Xiaobei yang berlutut di depan Feng Qingyang? Apa-apaan ini? Fan Tong tergagap. Dia mencoba membujuk lelaki tua itu untuk membunuh Chen Xiaobei dan mengamankan posisinya sebagai pemimpin aliansi, tetapi bagaimana bisa jadi seperti ini? Hal itu semakin membuatnya takut ketika dia menyadari bahwa Feng Qingyang pasti akan membalas dendam padanya atas hal ini. Pada saat itu juga, Fan Tong hanya ingin mati dan terbebas dari penderitaannya. Di bukit kecil itu, Yan Hong menelan ludah. Feng Qingyang baru saja memanggil Tuan Chen sebagai tuannya. Mungkinkah Tuan Chen adalah tokoh yang kuat dan berpengaruh dari fraksi iblis? Tidak tahu. Aku tidak tahu. Tetua Faming menggelengkan kepalanya, perasaannya langsung campur aduk ketika melihat Feng Qingyang, yang setara dengannya, berlutut di depan Chen Xiaobei, memohon belas kasihan. C-450 pesawat mendominasi 3 kota. Feng Qingyang masih membenturkan kepalanya ke panggung, setiap benturan seolah memicu ledakan nuklir di benak semua orang yang menonton. Baiklah. Aku akan memaafkanmu karena tidak mengenaliku, jadi berhentilah membenturkan kepalamu ke panggung, kau mengotori lantai. Chen Xiaobei melambaikan tangannya. Untungnya, penampilan tetua Feng sangat berbeda dari saat terakhir mereka bertemu. Chen Xiaobei benar-benar tidak merasakan sedikit pun kesombongan dari pria tua itu. Terima kasih, Tuhanku. Terima kasih, Tuhanku. Feng Qingyang berhenti membenturkan kepalanya ke panggung, tetapi dia tetap tidak mau berdiri, tidak sampai tuannya memintanya untuk melakukannya. Chen Xiaobei kemudian teringat sesuatu. Kau ternyata cukup berani, serunya. Aku telah mengalahkan roh jahat 3 wajahmu dan menghancurkan kultivasimu terakhir kali, bagaimana kau masih berani berjalan ke panggung ini dan mencari gara-gara? Apa kau tidak takut mati? Tuanku, aku berhasil melatih beberapa roh jahat untuk bertarung untukku setelah aku meninggalkan kota anggur hijau. Kupikir kau hanyalah orang biasa, itulah sebabnya aku berani datang. Jika aku tahu itu aku tidak akan datang. Yan Hong dan Tetua Faming sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Feng. Sifu, apakah aku salah dengar? Dengan mata hampir melotot, Yan Hong bertanya, Tuan Chen. Menghancurkan roh jahat 3 wajah tetua es iblis. Dan kultivasinya juga. Aku sendiri ingin tahu apakah aku mendengarnya dengan benar. Tetua Faming, biksu paling tenang di kuil naga emas, tidak lagi tenang. Dia teringat pertarungannya sendiri dengan Feng Qingyang dan roh jahat 3 wajahnya yang akhirnya berakhir imbang. Bagaimana mungkin Chen Xiaobei bisa menghancurkan antek lelaki tua itu sekaligus meningkatkan kultivasinya? Itu tak terbayangkan. Pemuda ini adalah monster, pikir Tetua Faming sambil menelan ludah. Keheningan mencekam masih menyelimuti arena. Kerumunan orang sangat terkejut, sementara mereka yang sebelumnya mengejek kesombongan Chen Xiaobei kini ketakutan bahwa ia akan membalas dendam. Akhirnya, sudah menenangkan dirinya. Tetua Gong. Dia memanggil juara bertahan. Saya rasa pemenang kompetisi bela diri ini sudah jelas, bukankah sebaiknya Anda mengumumkannya? Hampir tak pulih dari serangkaian kejutan yang dialaminya hari ini, Tetua Gong bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya mengetahui nama pemuda ini? Dia adalah Brobe dari kota anggur hijau, dialah yang menghancurkan geng hitam yang kuat dan merebut tahta kota anggur hijau, teriak Suda. Untuk kesekian kalinya pada hari itu, kerumunan orang tercengang.
Sebagian besar orang Jianghu telah mendengar kisah tentang Bro Bei. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka legenda itu adalah seorang pemuda yang begitu muda. Sungguh luar biasa. Semuanya harap diam. Tetua Gong menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan menggenggam tangan Chen Xiaobei. Tuan Chen, kekuatan tempur Anda luar biasa, pujinya. Saya rasa tidak ada seorang pun di 3 kota ini yang dapat mengalahkan Anda, namun, Anda telah berjasa besar kepada kami dengan menyingkirkan pemimpin sekte Ye Linlong dan memulihkan perdamaian di kota-kota kami. Sekarang, sebagai mantan pemimpin aliansi, saya secara resmi mengumumkan bahwa kota Awan Merah, kota Baihe, dan kota Zijiang akan melayani pemimpin aliansi yang baru. Tuan Chen, tidak seorang pun boleh menentangnya. Bro Bei, Bro Bei, Bro Bei. Sudah dan sekutu-sekutunya mulai meneriakkan namanya tepat setelah Tetua Gong selesai berbicara, dan seluruh arena pun ikut meneriakkan namanya sebagai wujud kesetiaan. Dan dengan demikian kompetisi bela diri berakhir. Setelah menguasai sepenuhnya kota Greenfin, Chen Xiaobei kini merebut kekuasaan atas 3 kota lainnya tanpa mengalami cedera sedikitpun. Sungguh tindakan heroik. Kerumunan mulai beranjak meninggalkan arena. Di antara mereka ada Fan Tong dan Baldi, yang berusaha berbaur dengan kerumunan dan pergi secepat mungkin. Mereka sangat menyadari bahwa mereka akan menghadapi masalah serius setelah menyinggung Chen Xiaobei dan Feng Qingyang. Oleh karena itu, sangat disayangkan mereka dihentikan oleh sudah sebelum mereka dapat melarikan diri. Bro Bei ingin kalian berdua pergi menemuinya. Fan Tong dan si botak tidak repot-repot berdebat, dan mengikuti sudah seperti sepasang anjing yang patuh. Sementara itu, Chen Xiaobei terus mengoceh dengan Song Qincheng, dia sama sekali tidak mirip dengan pahlawan super dalam film. Di sampingnya, Tetua Feng berdiri, membungkuk 90 derajat, sementara yang lain di sekitarnya tampak serius. Seolah-olah Chen Xiaobei adalah seorang raja, sementara yang lain adalah harimau peliharaannya. Fan Tong dan Baldi hampir tidak bernapas, mereka takut kandung kemih mereka akan meledak kapan saja. Fan Tong, kau tahu betul apa yang telah kau lakukan. Aku akan terus terang, pertama, ceraikan Qincheng. Kedua, alihkan semua sahammu di agensi hiburan Qincheng kepadanya. Ketiga, transfer 1 miliar ke rekeningku. Lakukan ketiga hal ini, dan kau bisa melanjutkan hidupmu yang menyedihkan. Itu sedikit. Fan Tong menelan ludah, suaranya ragu-ragu. Perceraian dan pembagian saham hanyalah hal-hal sepele. Di sisi lain, 1 miliar itu merupakan masalah besar. Keluarga Fan, keluarga paling terkemuka di Crimson Cloud City, memiliki aset senilai 30 miliar, tetapi sebagian besar berupa properti. Lebih jauh lagi, kekayaan tersebut dibagi di antara beberapa anggota keluarga lainnya. Meskipun ia bisa mengeluarkan 1 miliar sekarang juga, Fan Tong tidak akan bisa makan lagi jika ia melakukannya. Modal itu juga dimaksudkan untuk digunakan untuk pemeliharaan berbagai perusahaannya, dan tampaknya, beberapa cabang kecilnya akan bangkrut. Apa? Kau tidak akan melakukannya? Chen Xiaobei menyipitkan matanya ke arah Fan Tong. Tatapannya bisa membunuh. Fan Tong menarik napas tajam. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah lolos tanpa cedera setelah menyinggung orang berpengaruh seperti Chen Xiaobei. Sambil menggertakkan giginya, dia memilih untuk hidup. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Kalau begitu, pergilah. Selesaikan semuanya dalam 5 hari atau aku akan membuatmu mencabuti kepalamu sendiri, geram Chen Xiaobei sambil mengusirnya, sebuah perintah yang dia dan si botak terima dengan sedikit rasa terima kasih. Setelah melihat keduanya pergi secepat mungkin, Chen Xiaobei menoleh ke arah Tetua Feng. Bukankah kau juga akan pergi? Tanyanya. Tuanku, saya ingin meminta bantuan Anda. Tetua Feng berlutut di hadapannya lagi. Katakan saja. Tidak perlu berlutut. Chen Xiaobei menahan keinginan untuk tertawa setiap kali dukun sekaligus ahli bela diri itu berlutut. Tuanku, maukah engkau menerima aku sebagai muridmu? Aku akan mengabdikan diriku pada ajaranmu, dan aku akan terbakar di neraka jika aku mengkhianatimu. Kau ingin aku menerimamu sebagai muridku? Tanya Chen Xiaobei dengan terkejut. Kumohon. Ini satu-satunya permintaanku, pinta Tetua Feng, lalu mulai membenturkan kepalanya ke tanah lagi. Chen Xiaobei menganggap itu ide yang bagus, bahkan, akan sangat keren jika bisa menerima Tetua Es Iblis sebagai muridnya. Baiklah, sepertinya kau cukup serius, jawabnya dengan suara tenang. Aku akan bilang ya, tapi aku masih perlu bicara dengan Sifuku dulu. Kau akan menjadi murid sementaraku, dan aku akan menerimamu secara resmi jika Sifuku setuju. Izinkan saya menyampaikan penghormatan saya sekali lagi. Ngomong-ngomong, Tuan, bolehkah saya bertanya siapa Sifu Anda? Saya juga ingin menyampaikan penghormatan saya kepadanya, kata Tetua Feng dengan penuh semangat. Wajah Tetua Faming dan Yan Hong berseri-seri. Mereka juga penasaran dengan identitas sebenarnya dari Sifu Chen Xiaobei, siapakah yang bisa mendidik seorang jenius langka seperti pemuda itu. Aku bisa saja memberitahumu, tapi aku tidak akan melakukannya. Chen Xiaobei tersenyum.
Kau akan ketakutan setengah mati jika aku melakukannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.